Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatun Hasanah. NBM saya 88. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kondisi dunia sekarang, yaitu kemiskinan di negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap dunia global. Kita tahu semua ya, bahwa kemiskinan bukan hal yang baru kita dengar. Ini adalah persoalan yang sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih menjadi tantangan yang besar bagi banyak negara, termasuk negara-negara Asia dan kawasan Asia Tenggara. Namun, kemiskinan bukan hanya namun, kemiskinan itu bukan hanya soal tidak punya uang saja. Ia adalah cerminan dan ketimpangan sosial, keterbatasan pendidikan, lemahnya akses kesehatan, dan sempitnya dalam hidup yang layak. Mari kita mulai dari pengertiannya ya. Jadi, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan karena kekurangan kemampuan ekonomi atau terdesak keadaan. Em, Namun, lebih dari sekedar kekurangan materi saja, kemiskinan juga menggambarkan kurangnya kesempatan dan ketidakadilan sosial. Orang yang hidup miskin seringkali tidak punya akses terhadap pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang memadai. Inilah disebut sebagai lingkaran kemiskinan, di mana kemiskinan itu menciptakan kondisi yang membuat seseorang sulit keluar dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskin ada anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa bersekolah, sehingga ketika dewasa mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kondisi ini terus dan terus menerus berulang dari generasi ke generasi selanjutnya. Kita di sini akan membahas tingkat kemiskinan di kawasan ASEAN. Eh, ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, walaupun berada di kawasan yang sama, setiap negara itu memiliki ekonomi dan sosial yang sangat berbeda. Ada yang sudah maju seperti Singapura, ada yang masih menjadi negara berkembang seperti Indonesia, dan ada juga yang masih berjuang keras melawan kemiskinan, yaitu Timor Leste. Mari kita bahas negara negara tiga. Di sini saya akan membandingkan tiga kemiskinan ASEAN. Yang pertama yaitu Timor Leste, yang kedua Indonesia, yang ketiga Singapura. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Timor Leste. Timor Leste menduduki nomor satu negara termiskin di ASEAN. Timor Leste adalah negara termuda di kawasan ASEAN. Timor Leste itu merdeka pada tahun 2002. Negara negara ini itu masih berjuang keras untuk membangun sistem dan pemerintahan yang stabil. Kondisi kemiskinan di sana sangat tinggi. Hampir sepertiga penduduknya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Di bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani tradisional. Namun, pertanian mereka masih sangat bergantung pada cuaca dan belum menggunakan teknologi modern seperti negara-negara lain. Ketika musim kering datang, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan makanan. Selain itu, lapangan pekerjaan di Timor Leste
yang non pertanian juga masih sangat-sangat sedikit sehingga banyak penduduknya yang masih pengangguran. Eh, dan di Timor Leste itu masyarakatnya sangat minim mempunyai keterampilan yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu kita akan membahas di bidang pendidikannya. Akses pendidikan di pedesaan sangat-sangat terbatas. Banyak anak tidak sekolah karena jarak sekolahan dengan rumahnya itu masih sangat jauh, dan biaya biayanya itu masih biayanya itu sangat tinggi atau mahal. Tingkat buta huruf di Timor Leste itu masih sangat tinggi, masih termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia belum mampu bersaing di tingkat regional. Dalam bidang kesehatan, fasilitas yang ada di negara Timor Leste masih sangat-sangat minim. Rumah sakit hanya ada di kota-kota besar. Sementara itu, di desa-desa, masyarakat masih sering mengandalkan dengan pengobatan tradisional. Di Timor Leste juga banyak masyarakat yang mengalami gizi buruk dan di sana masih banyak kematian bayi yang cukup tinggi. Di dalam bidang di dalam bidang sosial, banyak generasi muda kehilangan harapan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Akibatnya muncul masalah sosial seperti pengangguran dalam jangka yang sangat panjang dan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri maupun negaranya. Jadi, kemiskinan di Timor Leste itu tuh bukan hanya tentang soal uang saja, tetapi akses, peluang, dan ketidakmerataan pembangunan juga eh, mempengaruhi kemiskinan yang ada di Timor Leste. Yang kedua, kita akan membandingkan negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi, negara Indonesia itu termasuk negara termiskin nomor 5 di ASEAN. Negara Indonesia ini masih disebut dengan negara berkembang dengan tantangan kesenjangan. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas tentang negara Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, kekayaan tersebut belum dinikmati secara merata oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Walaupun Indonesia itu memiliki sumber daya yang sangat-sangat melimpah, masyarakat yang ada di Indonesia itu masih belum bisa menikmatinya. Sekarang kita akan membahas di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cukup stabil ya, bahkan termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Namun, masih ada kesenjangan antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa. Di Jakarta, banyak orang hidup makmur, tetapi di Papua dan Nusa Tenggara Timur masih banyak yang berjuang untuk makan sehari-hari. Di bidang pemerintahan, telah menjalankan beberapa program wajib belajar dan kartu Indonesia Pintar. Tetapi akses pendidikan yang bermutu masih belum merata. Banyak anak-anak di pedalaman harus berjalan untuk ke sekolah atau bahkan berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Di bidang kesehatan, negara memiliki beberapa program kesehatan. eh, yang pertama yaitu ada program BPJS. Program ini telah membantu banyak masyarakat. Namun, fasilitas yang ada di daerah-daerah terpencil masih sangat minim. Masyarakat di daerah
daerah terpencil banyak yang mengalami gizi buruk, stunting, dan kurangnya tenaga medis menjadi persoalan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dalam bidang sosial, urbanisasi besar-besaran ke kota membuat muncul kawasan kumuh dan pengangguran terselubung. Banyak orang-orang desa yang pindah ke kota ini mengakibatkan banyak orang yang pengangguran di kota. Banyak orang bekerja di sektor informal seperti buruh, pedagang kaki lima maupun ojek dengan pendapatan yang sehari-harinya saja tidak menentu. Jadi di Indonesia ini telah berkembang pesat, tetapi masih menghadapi tantangan pemerataan, kesejahteraan, dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, kita akan membahas negara Singapura. Negara Singapura ini negara maju paling makmur di ASEAN. Sekarang sekarang kita akan beralih ke Singapura ya. Eh, Singapura itu merupakan negara kecil dengan luas wilayah yang sangat sempit, tetapi memiliki kemajuan yang luar biasa. Singapura membuktikan bahwa keterbatasan eh, sumber daya yang mereka miliki itu bukan suatu halangan untuk menjadi negara yang maju. Dalam bidang ekonomi, Singapura memiliki perekonomian yang sangat kuat dan maju. Negara ini dikenal sebagai pusatnya perdagangan dan keuangan dunia. Sistem pemerintahan yang transparan dan disiplin menjadikan Singapura negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN. Dalam bidang pendidikan, pendidikan di Singapura sangat berkualitas dan berbasis teknologi. Pemerintah menyediakan sekolah gratis dan mendorong setiap warganya untuk terus belajar dan berinovasi. Di bidang kesehatannya, di Singapura, akses terhadap layanan kesehatan modern terbuka untuk semua warganya dengan sistem yang sangat efisien. Dalam bidang sosial, pemerintahan menyediakan perumahan umum atau HBD flats untuk masyarakat sehingga hampir tidak ada kawasan kumuh. Ketimpangan sosial juga sangat rendah karena kebijakan kesejahteraan sosial dijalankan dengan sangat adil. Singapura menjadi contoh sukses bagaimana pendidikan, disiplin, dan pemerataan kebijaksanaan dapat menghapus kemiskinan hampir sepenuhnya. Sekarang kita akan membahas pengaruh kemiskinan di ASEAN terhadap dunia global. Sekarang kita masuk ke bagian pen sekarang kita masuk di bagian yang penting ya, yaitu bagaimana kemiskinan di ASEAN itu mempengaruhi dunia secara global. Yang pertama, berdampak pada ekonomi dunia. Kemiskinan membuat daya beli masyarakat itu menurun. Hal ini berdampak pada rantai perdagangan internasional karena negara miskin tidak bisa menjadi pasar yang kuat bagi produk dunia. Negara-negara kaya akhirnya perlu menyalurkan bantuan atau investasi agar ekonomi kawasan tersebut tetap stabil. Yang selanjutnya yaitu migrasi tenaga kerja. Karena sulit mendapatkannya, karena sulit mendapatkan pekerjaan, banyak warga ASEAN yang bekerja di luar negeri. Misalnya tenaga kerja Indonesia dan Filipina di Timur Tengah atau Hong Kong. Migrasi mempengaruhi ekonomi global karena tenaga kerja dari negara berkembang menjadi penopang bagi negara-negara yang maju. Masalah sosial dan keamanan global. Kemiskinan seringkali menyebabkan meningkatnya kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, dan penyeludupan. Hal ini membuat negara-negara dunia perlu bekerja sama untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu kesehatan global.
Daerah miskin sering kekurangan air bersih dan fasilitas kesehatan, sehingga rentan terhadap penyakit menular. Dalam era globalisasi ini, penyakit bisa dengan menyebar ke seluruh dunia. Contohnya seperti COVID-19 yang pernah kita alamin. Yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Masyarakat miskin sering terpaksa merusak lingkungan demi bertahan hidup. Misalnya menebang hutan atau membakar membakar lahan untuk bertani. Akibatnya sering muncul masalah global seperti pemanasan bumi dan kabut asap lintas negara. Dan selanjutnya yaitu kerjasama internasional. Walaupun kemiskinan membawa banyak masalah di sisi lain, hal ini juga mendorong munculnya solidaritas global. Negara-negara di dunia bekerja sama melalui anggota seperti PBB, Bank Dunia, dan ASEAN untuk mengentaskan kemiskinan lewat bantuan pembangunan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan. Selanjutnya kita akan membahas upaya mengatasi kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja agar masyarakat memiliki keterampilan dan peluang kerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu memperluas akses kesehatan dan jaminan sosial seperti BPJS di Indonesia dan sistem kesehatan publik di Thailand. Pembangunan infrastruktur di daerah yang tertinggal agar konektivitas meningkat dan perekonomian lokalnya berkembang. Kerjasama antara negara ASEAN melalui bantuan, investasi, atau pertukaran pelajar. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan UMKM karena sektor kecil inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja miskin. Menjaga lingkungan hidup karena kerusakan alam sering memperparah kemiskinan. Sebagai penutupnya, mari kita ambil pelajaran bahwa kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab kita sendiri, mau ba- mari kita ambil pelajaran bahwa kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Masalah kemiskinan di negara ASEAN memang masih ada, tetapi bukan berarti tidak tidak bisa diatasi. Dengan kerjasama, pendidikan yang baik, pemerataan kebijakan, dan solidaritas antar negara, kita bisa menciptakan kawasan Asia Tenggara yang lebih sejahtera, adil, dan dapat bersaing di global. Dan sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting melalui dari hal kecil saja. Contohnya yaitu belajar dengan tekun, peduli terhadap sesama, berbuat baik bagi lingkungan sekitar karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang konsisten. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.